COVID-19 yang telah berlangsung di sepanjang tahun 2020 ini menyisakan banyak akibat-akibat yang berdampak bagi seluruh individu. Di sini, kami telah mewawancarai salah seorang ketua RT yang berbagi tentang situasi di lingkungannya. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Misjan, RT 2 RW 1 Desa Panengkerajan, Kecamatan Kemari, Kabupaten Mojokerto. Saya menjabat sebagai RT sudah 3 tahun, ya. Dan alhamdulillah dalam 3 tahun itu saya kerjasama dalam lingkungan dan sudah akrab semuanya, sehingga setiap ada kegiatan apapun masyarakat selalu giat, ya, gubuk ruyuk untuk membenahi desa-desa saya, sehingga desa saya menjadi lingkungan yang bersih. Dan sekarang alhamdulillah sudah dapat penghargaan dari Kecamatan Kembelajan. Saya mau bertanya, apa saja protokol kesehatan yang sudah diterapkan di lingkungan Bapak selama ini? Alhamdulillah dalam menghadapi keadaan yang sekarang ini, masyarakat juga selalu sama-sama menjaga situasi dan kondisi desa-desa, akan menerapkan protokol kesehatan, yaitu kita sudah bertamu di setiap rumah sudah disediakan tempat cucian, sudah tamu-tamu yang masker dan jaga jarak. Ini selalu kita kembangkan pada lewat anak-anak muda, jadi sehingga orang-orang di sana itu tidak ada yang kerumunan. Jadi kalau ada kegiatan itu pun kita dibatasi, jangan sampai banyak-banyak untuk menghindari corona COVID-19 ini. Alhamdulillah di sana masyarakat selalu antusias sehingga menyambut adanya wabah COVID-19 ini untuk menjaga supaya kampung saya itu bersih, tidak ada yang tertular COVID-19 ini. Apakah sudah banyak warga yang mengikuti protokol kesehatan sesuai standar yang ditetapkan, seperti memakai masker saat berkendara? Ya, alhamdulillah dari himbauan dari Bapak Kepala Desa, pemimpin desa itu sudah masyarakat semua dihimbau dan dikumpulkan untuk dibatasi kalau keluar rumah itu jam malam diterapkan kepada semua RT. Jadi alhamdulillah masyarakat juga mendukung, jadi setiap ada tamu jam 11.30 dan 9 harus pulang. Dan anak-anak kampung juga sama mendukung, menjaga kondisi. Dan setiap malam baik teman-temannya itu berkerumunan suruh pulang semuanya. Jadi alhamdulillah Bapak Kepala Desa juga menghimbau dan masyarakat juga mendukung. Jadi kita kerjasama sehingga alhamdulillah kampung saya tidak ada yang tertular COVID-19. Apakah ada peraturan baru yang diterapkan di lingkungan sekitar, seperti bolehnya pendatang baru untuk datang? Kalau memang ada tamu, misalnya orang dari luar-luaran gitu, untuk sementara waktu tidak diperbolehkan, ya. Kecuali kalau itu sanak saudara, itu pun juga harus melalui tes dulu. Dilakukan rapid test oleh ibu bidan, ya. Nah, kalau memang betul-betul itu diterima, ya kita terima. Kalau memang tidak diperbolehkan, ya kita tolak dengan alasan seperti takut tertular COVID-19 itu. Apa tindakan Bapak jika ada orang yang menolak untuk mengikuti peraturan protokol yang sudah diterapkan? Apakah ada sanksi tersendiri? Kami sebagai RT itu juga selalu waspada, selalu mengganggu masyarakat, warga saya khususnya. Ya, selalu kita beri arah-arahan. Tapi apabila beliau itu melanggar, yang mereka itu melanggar di luar sana, itu juga sanksinya harus ditanggung sendiri kalau ada masalah-masalah. Ya namanya anak-anak itu juga, ya kadang-kadang ada yang bandel, ada yang nurut. Bagian nurut ya tidak apa kalau bagian nurut, tapi secara selaku RT sudah memberikan arahan-arahan. Nah, apabila nanti ada yang melanggar, sudah urusan beliaunya sendiri. Menurut Bapak, apakah penerapan protokol kesehatan yang dilakukan ini sudah cukup untuk mengurangi penyebaran virus corona di sekitar lingkungan rumah? Alhamdulillah, perhubungan masalah
peraturan sudah kita terapkan ini sudah cukup, dan tinggal kesadaran masyarakat. Kalau memang masyarakat semuanya itu menjaga kondisi seperti itu, insya Allah desa kami itu menjadi aman dan terbebas dari corona. Tapi kembali lagi kepada masyarakat, namanya orang banyak ya, kalau memang mereka itu tidak bisa menjaga, saling itu mengabaikan ya itu tadi, kita selaku RT juga selalu mencegahnya apabila ada hal yang tidak kita ingat bersama untuk menjaga sehingga desa saya itu terlepas dari virus corona. Menurut Bapak, apakah ada protokol yang masih kurang atau ada yang belum diterapkan di lingkungan ini? Sebetulnya kalau di RT saya itu warga sudah menyediakan tempat urun, tapi himbauan saya selaku RT, saya usulkan kepada Bapak Kepala Desa supaya setiap pintu masuk desa itu diberi pos semprotan itu. Apa jenis semprotan? Ya itulah, tidak tahu. Kalau desa lain itu begitu, ini saya harapkan. Tapi sampai sekarang itu desa belum belum memberikan ada seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang kalau jam malam itu datang itu, kalau tamu-tamu datang bawa sepeda motor, kita tidak menjaga karena sudah ada semprotan sendiri itu manjur terus sampai malam itu. Jadi biar warganya itu kembali kalau memang betul-betul dia takut pada karena semprotan itu tadi itu, sehingga tidak jadi ke wilayah kami. Apa saja hasil penerapan protokol sejauh ini? Ya, alhamdulillah setelah semuanya kita terapkan aturan demi aturan, kita sepakati bersama dan tidak ada yang melanggar, alhamdulillah desa kami jadi bersih dan bisa jadi desa percontohan untuk desa yang lain untuk menggunakan seperti desa saya, sehingga masyarakat terbebas tidak sampai tertular COVID-19. Halo semuanya, selamat datang di podcast KWN 5. Halo. Oke, nah tadi kan kita udah nonton nih sama-sama mengenai video wawancara terhadap salah satu tokoh masyarakat di daerah kita. Nah tapi itu kan baru satu daerah nih, jadi aku penasaran sama di daerah kalian masing-masing. Kan di sini ada yang dari Bali, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa. Nah kira-kira kalian bisa ceritakan sedikit atau garis besarnya aja gimana sih situasi mengenai penerapan protokol yang ada di daerah kalian. Coba kira-kira ada yang mau? Aku duluan deh, dari Bali ya. Oke. Di Bali itu awal-awalnya bagus, protokolnya itu ketat ya. Jalan-jalan itu ada ininya, ada ngecek-ngecek suhu, pantai-pantai ditutup. Jam malam juga ada, tapi makin lama makin longgar dia. Udah dilepas, pantai udah bebas, segala macam. Ya kalau dari daerahku sih di Sampit, waktu awal-awal corona masuk ke Indo itu yang bulan 3 sih awal masih longgar banget, belum ada yang pakai masker gitu-gitu. Terus waktu bulan 6 terus kan makin naik. Baru deh kayak diingetin pakai masker, terus bawa antis juga. Terus baru di awal-awal bulan ini di jalan-jalan itu ada pengecekan di dalam mobil itu atau yang mengendara pakai masker apa enggak. Itu cuman di satu jalan aja sih. Sama kalau kayak ngecek suhu itu cuman di mall sama kalau mau masuk swalayan aja. Tapi kayak masih longgar banget. Ya sama sih, kalau di daerah Balikpapan juga sama kurang efektif banget sih penerapan protokolnya. Kayak misalkan tuh kafe-kafe di Balikpapan hingga saat ini juga masih banyak yang terbuka gitu loh, masih banyak yang nongki di tempat-tempat kafe-kafe tersebut. Dan kayak sama sih seperti di Sampit, cuman di mall sama di pasar doang yang ada pengecekan suhu. Di jalan-jalan juga tidak ada pengecekan suhu. Di Balikpapan seperti itu. Kalau di tempatku di Seruyan itu kan awal-awal pandemi itu masuk ke
Kalimantan itu sudah dibikin posko penutupan gerbang gitu. Cepat siaga langsung ditutup. Terus itu di depan daerahnya kan keluar masuk daerah itu kan terus diperiksa KTP, diperiksa suhu, diperiksa. Kalau dari luar itu cuman bisa masuk kayaknya sampai berapa jam aja gitu. Terus kalau yang KTP daerah situ kan boleh nginap dari situ. Nah, tempatku gitu sih. Protokolnya sudah dari awal. Oke. Nah, tadi kan ada banyak yang bilang kayak nggak ketat penerapannya, cuman beberapa aja. Pasti ada lah ya di tiap daerah yang menolak atau melanggar sama ketetapan pemerintah tadi. Nah, kira-kira tanggapan dari kalian sendiri buat yang menolak atau melanggar ketetapan tadi itu gimana sih? Ya, kalau menurut aku ya ini tanggapannya, untuk orang yang menolak untuk mengikuti protokol itu nggak patut untuk dicontoh sih, tetapi semua itu kan balik ke diri masing-masing, bagaimana cara kita untuk melindungi diri sendiri. Jadi kalau memang ingin mencegah penyebaran yang lebih lanjut, diharapkan juga pemerintah bisa menciptakan aturan yang lebih tegas lagi, supaya orang yang melanggar itu memiliki efek jerah. Iya sih, kayak contohnya kan pemberian sanksi berupa denda atau hukuman fisik mungkin, kalau biarkan dia jera gitu. Tapi balik lagi ke orangnya masing-masing sih. Kalau tetap dikasih sanksi itu tetap dilanggar juga kan, itu tergantung etika masyarakat lagi sih. Ya kalau di Balikpapan sendiri itu misalnya kalau ada orang yang melanggar tidak memakai masker itu akan disuruh menyapu sekeliling taman sampai bersih. Itu sanksi yang menurutku sangat bijak sekali ya, karena untuk efek jerah pada masyarakat yang melanggar protokol. Kayak membuat malu gitu ya. Ya, betul sih. Kalau di Sampit sih juga sama ya, setahu kalau yang nggak pakai masker itu mereka disuruh sebutin kayak isi Pancasila, kalau nggak disuruh nyanyi, lebih ke sanksi sosial. Itu aja sih. Kalau di Bali sebenarnya bentuk sanksinya cuma denda aja sih. Kalau misalnya keluar ketahuan nggak pakai masker itu dikenain 100.000 atau 150.000 itu. Itu sekitar itu aja. Nggak ada diketatin lagi. Iya, Oke. betul. Juga kayak gitu. Oke. Nah, tadi berarti kan bisa disimpulin nih, kayak tiap daerah kan ada kesamaannya, ada perbedaannya. Misalnya kayak dari sanksinya aja udah beda-beda kan tiap daerah. Nah, jadi aku yakin harapan dari kita semua kan buat ke depannya, buat masyarakat yang masih melanggar, masih menolak untuk melakukan protokol, kita harapkan mereka ke depannya menjadi lebih baik menerapkan protokol tersebut. Kan baik juga buat kita semua kan, supaya pandemi ini cepat berakhir. Nah, sekian. Terima kasih udah join di podcast KWN 5. Thank you. Thank you. Thank you. Dadah. Thank you. Dadah. Oke. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you.
I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high.